Sahabat Terima Surgawi, kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan rumah kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah langkah tanpa menunda. Seringkali Tuhan sudah berbicara, tetapi manusia masih menunggu waktu yang dianggap tepat. Ada yang berkata, nanti kalau sudah siap. Ada yang berkata tunggu keadaan membaik. Bahkan ada yang berpikir bahwa kalau Tuhan benar-benar memanggil, maka jalannya pasti mudah. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa ketaatan tidak menunggu semuanya jelas. Tuhan bekerja ketika seseorang berani melangkah dalam iman. Paulus tidak menunda saat Tuhan memanggilnya ke Makedonia. Ia segera bergerak karena hatinya peka terhadap suara Tuhan. Hari ini kita akan belajar bahwa hidup yang tinggal dalam firman akan menolong kita mengenali panggilan Tuhan dan berani melangkah tanpa menunda. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Engkau berikan ini. Pada saat ini kami membuka hati untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara dengan lembut namun kuat ke dalam hidup kami. Hancurkan ketakutan, kemalasan, dan keraguan yang sering membuat kami menunda kehendak-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan menjadi pribadi yang peka terhadap suara Tuhan dan berani melangkah dalam panggilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Terima Surgawi, firman Tuhan malam ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 10. Kisah Para Rasul 16 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami berusaha untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami mengerti bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sekali lagi, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami berusaha untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami mengerti bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sahabat Terima Surgawi, inilah firman yang menggerakkan langkah. Paulus adalah pribadi yang hidup sangat dekat dengan Tuhan. Ia bukan hanya memahami firman secara pikiran, tetapi membiarkan firman itu menguasai hidupnya. Karena itulah ketika Tuhan berbicara melalui penglihatan tentang Makedonia, Paulus tidak sibuk menghitung untung atau rugi. Ia tidak meminta penjelasan panjang. Ia tidak menunggu keadaan sempurna. Alkitab berkata, segeralah kami berusaha untuk berangkat ke Makedonia. Perhatikan kata segeralah. Di situ terlihat hati yang taat. Tidak ada kalimat Paulus menunggu kondisi aman. Paulus minta jaminan, Paulus mencari jalan termudah. Tidak. Begitu Tuhan berbicara, Paulus bergerak.
Inilah ciri orang yang hidup dalam firman Tuhan. Hati menjadi peka dan langkah menjadi taat. Banyak orang ingin dipakai Tuhan, tetapi tidak banyak yang mau meninggalkan kenyamanan demi mengikuti suaranya. Banyak orang berkata, "Tuhan, pakailah hidupku." Tetapi saat Tuhan benar-benar memanggil, manusia mulai dipenuhi alasan. Tunggu, saya siap. Tunggu ekonomi membaik. Tunggu keluarga mendukung. Tunggu hati tenang. Padahal seringkali Tuhan bekerja justru ketika seseorang berani melangkah dalam ketidakpastian. Iman bukanlah berjalan setelah melihat semuanya jelas. Iman adalah tetap melangkah meski belum melihat seluruh jawaban. Itulah sebabnya firman Tuhan tidak diberikan hanya untuk dikagumi. Firman Tuhan diberikan untuk ditaati. Karena firman yang hanya didengar akan menjadi pengetahuan, tetapi firman yang ditaati akan menjadi kehidupan. Ada orang yang sebenarnya tahu Tuhan sedang menegur hidupnya, tetapi terus menunda berubah. Ada yang tahu harus mengampuni, tetapi memilih memelihara luka. Ada yang tahu harus meninggalkan dosa, tetapi berkata nanti saja. Ada yang tahu Tuhan memanggil untuk melayani, tetapi terus sibuk mengejar kenyamanan diri. Dan tanpa disadari, penundaan kecil yang terus dipelihara bisa membuat hati semakin keras terhadap suara Tuhan. Seringkali mukjizat Tuhan tertahan bukan karena Tuhan tidak sanggup bekerja, tetapi karena manusia terlalu lama menunda taat. Bayangkan jika Abraham menolak keluar dari negerinya karena takut. Bayangkan jika Petrus tidak pernah keluar dari perahu karena memikirkan ombak. Bayangkan jika Paulus menolak pergi ke Makedonia karena merasa itu terlalu berbahaya. Mungkin sejarah akan berbeda. Ketaatan selalu membuka jalan yang belum pernah dilihat mata manusia. Tuhan memang tidak selalu menunjukkan seluruh perjalanan. Kadang Tuhan hanya memberikan satu langkah pertama. Tetapi ketika langkah pertama itu dilakukan dengan iman, maka Tuhan akan membuka langkah-langkah berikutnya. Karena itu, jangan menunggu semuanya sempurna baru taat kepada Tuhan. Sebab ketaatan yang ditunda terlalu lama bisa berubah menjadi ketidaktaatan. Dan seringkali mukjizat terbesar dimulai dari satu langkah sederhana. Berani berkata, "Ya Tuhan, aku akan pergi." Sahabat Rema Surgawi, panggilan yang dibayar dengan ketaatan. Ada sebuah kisah nyata yang pernah mengguncang dunia pelayanan. Kisah tentang seorang pria sederhana bernama Graham Staines. Ia berasal dari Australia. Ia sebenarnya bisa memilih hidup yang nyaman, rumah yang tenang, masa depan yang aman, pekerjaan yang baik, hidup bersama keluarga tanpa ancaman. Namun suatu hari Tuhan menyentuh hatinya. Ia mendengar tentang orang-orang penderita kusta di India, orang-orang yang tidak lagi dipandang manusia. Mereka dijauhi masyarakat, banyak yang dibuang keluarganya sendiri. Tubuh mereka penuh luka. Jari-jari mereka membusuk sedikit demi sedikit. Bau luka mereka
membuat banyak orang memilih pergi untuk menjauh. Mereka hidup tetapi seperti dilupakan dunia. Ketika banyak orang menghindar, Graham justru merasa Tuhan memanggilnya untuk mendekat. Bayangkan, sahabat Rema, ia meninggalkan negaranya, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan hidup aman yang bisa ia nikmati. Lalu ia datang ke daerah-daerah terpencil di India, jalan-jalan berdebu, malam-malam yang sunyi, tempat-tempat yang bahkan jarang didatangi orang. Dan di sanalah ia tinggal. Hari demi hari ia melayani mereka yang terluka. Tangannya membersihkan luka kusta. Tangannya menyentuh tubuh yang ditolak masyarakat. Ia memeluk orang-orang yang bahkan sudah lama tidak dipeluk siapapun. Banyak orang bertanya dalam hati, mengapa ia mau melakukan semuanya itu? Karena bagi Graham, kasih Kristus bukan sekedar khotbah. Kasih Kristus adalah kehidupan. Malam demi malam ia tetap melayani dengan tenang. Istrinya Gladys Steines dan kedua anak mereka ikut hidup dalam panggilan itu. Namun pada suatu malam yang dingin di tahun 1999, sesuatu yang mengerikan terjadi. Malam itu gelap, sunyi. Graham dan kedua anaknya sedang tidur di dalam keadaan sederhana mereka setelah melayani. Tiba-tiba sekelompok orang radikal datang mengepung kendaraan itu. Suasana berubah menjadi mencekam. Pintu-pintu dikunci dari luar, lalu api mulai dinyalakan. Sedikit demi sedikit, kobaran itu membesar. Asap mulai memenuhi udara malam. Jeritan terdengar dari dalam kendaraan. Api melahap bagian demi bagian. Orang-orang sekitar panik, tetapi ketakutan. Dan malam itu Graham Steines bersama kedua anaknya meninggal terbakar hidup-hidup. Dunia terguncang mendengar berita itu, tetapi yang membuat dunia benar-benar terdiam bukan hanya kematian mereka, melainkan perkataan sang istri. Dengan hati yang hancur, Gladys Steines berkata, "Saya telah mengampuni mereka. Pengampunan membawa kebebasan." Kalimat itu mengguncang banyak hati. Bagaimana mungkin seseorang yang kehilangan suami dan kedua anaknya bisa tetap berkata tenang tentang pengampunan itu? Jawabannya hanya satu. Karena firman Tuhan benar-benar tinggal dalam hati mereka. Kasih Kristus bukan teori bagi keluarga ini, tetapi menjadi nafas hidup mereka. Inilah kekuatan orang yang hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya membuat seseorang pandai berbicara rohani. Firman Tuhan mengubah hati manusia menjadi serupa dengan Kristus. Dunia mengajarkan pembalasan, tetapi firman Tuhan mengajarkan pengampunan. Dunia mengajarkan mencari aman, tetapi firman Tuhan mengajarkan berani untuk taat. Dunia mengajarkan memilih nyaman, tetapi firman Tuhan mengajarkan rela berkorban. Dan lihatlah, Graham Steines tidak menunda panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggilnya pergi kepada mereka yang terluka, ia melangkah. Walau jalannya tidak mudah, walau risikonya besar. Sama seperti Paulus yang segera berangkat ke Makedonia ketika Tuhan berbicara, ketaatan sejati
selalu menuntut keberanian untuk melangkah. Kadang ada air mata, kadang ada penolakan, kadang ada luka. Tetapi tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup yang dipakai Tuhan untuk membawa kasih-Nya kepada dunia yang terluka. Sahabat Rema Surgawi, Tuhan masih memanggil hari ini. Banyak orang berpikir panggilan Tuhan hanya untuk pendeta atau misionaris. Tidak. Semua orang percaya dipanggil oleh Tuhan. Ada yang dipanggil menjadi terang di keluarga, ada yang dipanggil menjadi saksi di tempat kerja, ada yang dipanggil melayani orang kecil, ada yang dipanggil mendoakan orang sakit, ada yang dipanggil menguatkan jiwa-jiwa yang putus asa. Masalahnya bukan Tuhan tidak berbicara. Masalahnya, apakah hati kita peka? Dunia hari ini terlalu bising. Media sosial berbicara terus-menerus. Kekhawatiran memenuhi pikiran. Kesibukan membuat manusia kehilangan keheningan. Akibatnya banyak orang tidak lagi bisa membedakan suara Tuhan dengan suara ketakutan. Karena itu, tinggal dalam firman Tuhan menjadi sangat penting. Semakin seseorang dekat dengan firman Tuhan, semakin ia mengenali hati Tuhan. Orang yang jauh dari firman akan mudah bingung, tetapi orang yang tinggal dalam firman akan memiliki arah. Firman Tuhan itu seperti pelita. Ketika dunia gelap, firman menjadi arah. Ketika hati takut, firman memberi keberanian. Ketika langkah terasa berat, firman memberi kekuatan. Kadang Tuhan berbicara bukan lewat suara keras, kadang hanya lewat dorongan lembut dalam hati. Tolong orang itu, berdoalah bagi dia, ampuni, berhenti dari dosa itu, mulailah melayani. Dan seringkali momen kecil ketaatan itulah yang membuka rencana besar Tuhan. Jangan menunggu sempurna baru taat. Kalau Paulus menunggu semuanya jelas, mungkin ia tidak pernah sampai ke Makedonia. Kalau Petrus menunggu ombak tenang, ia tidak pernah berjalan di atas air. Kalau Abraham menunggu peta lengkap, ia tidak pernah menjadi bapa orang beriman. Ketaatan selalu membutuhkan iman, dan iman berarti tetap melangkah meski belum melihat seluruh jawaban. Mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara kepada hati kita. Mungkin sudah lama Tuhan meminta kita meninggalkan sesuatu. Mungkin Tuhan meminta kita memulai pelayanan. Mungkin Tuhan meminta kita berdamai. Mungkin Tuhan meminta kita kembali sungguh-sungguh kepadanya. Jangan tunda terlalu lama, saudaraku. Karena pintu yang hanya terbuka saat seseorang memilih taat. Sahabat Rema Surgawi, lalu bagaimana supaya kita bisa hidup peka terhadap panggilan Tuhan dan berani melangkah tanpa menunda? Pertama, biasakan hidup dekat dengan firman Tuhan. Jangan hanya membuka firman saat hati sedang hancur atau saat masalah datang. Jadikanlah firman Tuhan sebagai makanan setiap hari. Sebab orang yang jarang mendengar suara Tuhan
akan sulit mengenali arah Tuhan. Semakin hati dipenuhi firman, semakin kita mengenali isi hati Tuhan. Firman Tuhan akan menjaga pikiran, menegur saat kita mulai salah arah, dan memberi keberanian saat hati mulai takut. Banyak orang bingung menentukan langkah hidup karena terlalu banyak mendengar suara dunia, tetapi terlalu sedikit mendengar suara Tuhan. Padahal suara Tuhan seringkali lahir dalam keheningan bersama dengan firman-Nya. Kedua, belajar taat dalam hal-hal kecil. Kadang Tuhan tidak langsung memberikan panggilan besar. Tuhan terlebih dahulu melihat kesetiaan dalam perkara sederhana. Mengampuni saat disakiti, tetap jujur saat bisa berbohong, tetap berdoa saat hati lelah, tetap setia melayani walau tidak dilihat orang. Jangan meremehkan ketaatan kecil, karena seringkali pintu besar dibuka melalui langkah kecil yang dilakukan dengan setia. Daud belajar taat menjaga domba sebelum dipercaya memimpin bangsa. Petrus belajar meninggalkan jalannya sebelum dipakai menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan tidak mencari orang yang langsung besar. Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Ketiga, jangan menunggu nyaman untuk melangkah. Banyak orang menunggu semuanya aman baru mau taat kepada Tuhan, padahal iman tidak bertumbuh di zona nyaman. Paulus berangkat ke Makedonia bukan karena jalannya mudah, tetapi karena ia percaya Tuhan yang memanggilnya. Abraham meninggalkan negerinya tanpa tahu seluruh tujuan. Petrus berjalan di atas air saat ombak masih besar. Mukjizat seringkali tidak terjadi saat kita duduk menunggu, tetapi mukjizat terjadi saat seseorang berani melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan berkata, nanti kalau saya siap, nanti kalau saya tenang, nanti kalau tidak ada risiko. Karena jika terus menunggu nyaman, mungkin langkah itu tidak akan pernah kita mulai. Kadang satu langkah kecil dalam ketaatan lebih berharga daripada 1000 rencana yang tidak pernah dilakukan. Keempat, milikilah hati yang lembut terhadap Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus sering berbicara dengan lembut, tetapi hati yang penuh dosa, kepahitan, kesombongan, dan kesibukan dunia akan sulit mendengar suaranya. Karena itu, jagalah hati. Jangan biarkan luka membuat hati keras. Jangan biarkan dosa membuat hati mati rasa. Dan jangan biarkan dunia membuat kita terlalu sibuk untuk Tuhan. Semakin lembut hati seseorang di hadapan Tuhan, semakin jelas arah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan ketika Roh Kudus mulai menggerakkan hati untuk melangkah, jangan tunda terlalu lama. Sebab kesempatan untuk taat tidak selalu datang 2 kali. Hidup yang dipenuhi firman akan melahirkan keberanian untuk taat. Dan ketika seseorang berani melangkah bersama Tuhan, disitulah ia akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Ampuni jika selama ini kami sering menunda ketaatan. Ampuni jika kami lebih mencintai kenyamanan ya Tuhan daripada kehendak-Mu. Malam ini kami mau belajar tinggal di dalam firman-Mu.
Untuk itu Tuhan, bentuklah hati kami menjadi hati yang peka terhadap suara Roh Kudus. Berikan keberanian untuk melangkah sekalipun jalannya tidak mudah ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi alat kasih-Mu. Biarlah melalui hidup kami ada jiwa yang dikuatkan, ada jiwa yang dipulihkan, dan ada jiwa yang mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah salah memanggil seseorang. Jika Tuhan memanggil, maka Tuhan juga akan memampukannya. Jangan takut melangkah bersama Tuhan, jangan menunda saat Tuhan berbicara, dan jangan berhenti tinggal dalam firman-Nya. Karena hidup yang dipimpin oleh firman akan selalu menemukan jalan Tuhan, bahkan di tengah dunia yang gelap. Tuhan Yesus memberkati. Amin.